والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. Faslun itu bab. Qala al-ulama'u, berkata ulama-ulama, rahmatullah alaihim, mudah-mudahan rahmat atas mereka, mudah-mudahan rahmat Allah tetap kepada ulama-ulama itu. Laisa lil qulubi anfa'un min ziyaratil kuburi, tidak ada yang bermanfaat bagi hati manusia. Jadi tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati manusia dibandingkan dari ziarah kubur secara khusus. Kalau menurut ulama-ulama, sesuatu sing paling manfaat nggo hati menungsa ki diantarane ziarah kubur. Tapi ingat, ziarah kubur sing temenan, kudu ziarah kubur-kuburan dan bukan ziarah kubur yang menyesatkan. Ziarah kubur yang menyesatkan diantaranya karena dia berziarah kubur tetapi kemudian mengambil berkah kepada penghuni-penghuni kubur. Ini ziarah kubur yang menyesatkan. Tatkala ada kalimat ziarah kubur di sini berarti mengarah kepada ingatan manusia terhadap kematian, ingatan manusia kepada kampung akhirat. In kanat qasiyah, jika kemudian hati manusia yang berziarah kubur tadinya keras, qasiyah. Qasiyah nang bahasa Arab untuk menyebutkan tanah, tandus, kering, tidak mengandung air sama sekali. Tatkala kemudian biji ditaburkan di atasnya, biji itu mati. Kalimat nang bahasa Arab qasiyah. Sering kali kemudian kalimat qasiyah ini dihubungkan dengan hati. Qasiyatul qalbi, kerasnya hati. Berarti maksudnya tandus, kerontang, kering. Tatkala kemudian ditaburkan biji di atasnya tidak tumbuh, maksudnya tatkala mendengar nasihat, tatkala mendengar ayat Al-Quran, tatkala kemudian mendengar hadis Nabi, tatkala mendengarkan yaitu kalimat-kalimat hikmah yang tinggi, itu tidak berpengaruh bagi hati yang qasiyah. Tetapi ada obatnya, diantaranya adalah ziarah kubur. Tapi ziarah kubur sing temenan. Amalan-amalannya betul-betul dilakukan dengan petunjuk-petunjuk yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Fala ashabiha, maka sungguh bagi orang yang keras hatinya, jika kemudian dia betul-betul berziarah kubur dengan maksud ingat kepada mati dan mengingatkan kepada kampung akhirat, maka itu merupakan obat yang nanti akan mengobati hati yang keras itu dengan 4 perkara atau 4 poin yang akan disebutkan oleh ulama. Jadi ada beberapa manfaat-manfaat ziarah kubur, atau ada kiat-kiat tatkala kemudian kita untuk mengobati hati yang keras itu. Ahaduha, yang pertama adalah al-ighlamu namahiyan alaihi bihuduri majalisil ilmi. Orang yang ingat mati, orang yang berziarah kubur dengan sungguh-sungguh mengingatkan kampung akhirat akan menghentikan kebiasaan jelek. Sampai nek di kebiasaan jelek, ki bisa hilang diantaranya melalui media ingat mati atau kemudian berziarah kubur. Sampai berziarah kubur, sampai ingat mati, tapi kemudian kok durung hilang kebiasaan yang jelek, sing salah berarti kebiasaan dewek kambing negatif dewek. Yang salah dewek, orang banget negatif wis. Ki bu obat apa mending kurang ngerti. Itu maksudnya. Sehingga tatkala kemudian dia sadar dari kebiasaan buruk, nanti muncul di dalam hatinya, sehingga kemudian dia lebih giat di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Nanti kalau orang sudah terbangun sadar oleh hati yang seperti itu, nanti dengan sendirinya dia kayak rajin ngaji. Wong rajin ngaji diantaranya karena ditandai kesadaran jiwa terhadap kampung akhirat. Nah, wong yang bisa menyadarkan manusia dari kampung akhirat diantaranya keingatan dia kepada kematian, atau tatkala kemudian dia berziarah kubur betul-betul mengingat kampung akhirat dan kematian. Terus hatinya dan jiwanya jadi sadar. Begitu hati dan kemudian jiwanya sadar, dia akan rela hati pula menghadiri majelis-majelis taklim. Panjenengan kalau melihat orang yang menghadiri majelis taklim di zaman dulu, masya Allah, saya pernah cerita berulang kali kami jenengan. Contohnya adalah Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak mempasar tuku iwak.
Nah, begitu tuku iwak nang dheweke terus disaki nang kantonge wong Arab kan klambine gede gamise. Saki lantas begitu dia melihat majelis taklim, begitu dia membelikan tujuannya mau dimasak di rumah, begitu dia melihat majelis taklim dia duduk ikut bermajelis taklim. Dengan duduk bermajelis taklim dia lupa terhadap ikannya. Karena majelis taklim itu ternyata makan beberapa hari sampai kemudian ikannya busuk hanya karena dia saking sibuknya ikut majelis taklim. Nek dewe kan kebalik ya. Saking sibuknya kan biwa, saking sibuknya urusan dunia, dewe kemudian kelalen ngaji. Dia kan ya, wali kaya dia kayak itu maksudnya. Dan berikutnya, sehingga kemudian dia akan lebih menyenangi nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan dan juga ancaman-ancaman dan anjuran-anjuran dan kisah-kisah orang soleh. Jadi diantaranya obat ngobati hati yang keras, satu, hadir ke majelis taklim. Yang kedua, sering-seringlah mendengar nasihat-nasihat yang baik. Yang ketiga, seringlah kemudian mendengarkan peringatan-peringatan dan ancaman-ancaman, entah itu ancaman siksa dari Allah, ancaman neraka. Dan berikutnya yaitu anjuran-anjuran untuk beribadah, anjuran supaya masuk ke dalam surga. Dan kemudian berikutnya adalah dia kemudian diceritakan kisah orang-orang soleh. Kenggo ngobati hati manusia. Sesungguhnya yang demikian itu nanti akan melembutkan hati manusia dan nanti kemudian akan menyembuhkan hati tatkala setelah itu kemudian dia sebelum ini kemudian keras. Jadi sampean sering hadir di majelis taklim, sering mendapatkan nasihat yang baik, sering kemudian mendengar ancaman dari neraka, anjuran untuk beribadah, kisah-kisah orang soleh, atau dengan jenis segala peringatan-peringatan nasihat yang baik akan melembutkan hati manusia. Mana-mana jenengan rasakna. Antum nek wis biasa ngaji seminggu 2 kali, terus jenengan libur 1 tahun, jenengan akan bisa merasakan lebih baikan mana perbedaan kehidupan rohani manusia dibandingkan orang yang datang ke majelis taklim daripada yang 1 tahun sama sekali. Jenengan akan bisa merasakan kehidupan hati sampean sendiri-sendiri. Karena yang namanya menghadiri majelis taklim ini merupakan media melembutkan hati manusia, diawali oleh karena dia ingat kepada kematian. Dan yang kedua, dzikrul mauti, ingat kepada mati, akan memperbanyak untuk ingat kepada pemutus kelezatan, memisahkan dari jamaah, menjadikan anak itu yatim. Kemudian sebagaimana telah di bab awal telah disinggung, sebagaimana di bab sebelumnya telah disinggung terkait masalah ini, sing jenengan ingat kepada kematian, maka ini adalah pemisah yaitu dari jamaah atau rombongan. Wong mati nek wis ninggalkan pisah kambi rombongane dheweke tatkala di dunia. Tatkala seorang ayah meninggal tentunya kemudian dia menyisakan anak-anaknya menjadi yatim. Tatkala kemudian seorang laki-laki meninggal tentunya menyisakan istri-istrinya menjadi janda. Ini sudah disinggung di bab awal. Nah, anna imra'ata sakat ila Aisyah radhiyallahu anha, dulu pernah ada seorang perempuan dia mengadukan kepada Aisyah. Dia nawang wedon datang kepada Aisyah. Aisyah adalah istri Nabi yang dinikah oleh Nabi dalam usia yang muda. Tujuannya karena memang gomadai ilmu atau hadis-hadis Nabi. Sehingga Aisyah sekalipun perempuan, dia menjadi gurunya yaitu sahabat-sahabat Nabi. Aisyah pernah didatangi oleh seorang perempuan mengadukan tentang masalah qaswatal qalbah, yaitu qaswatal qalbiha, yaitu dia mengadukan kekerasan hati perempuan itu. Anak wong wedon mengadukan tentang kerasnya hati. Sampeyan ngeri kerasnya hati di dalam hadis Rasulullah. Sing jenengane kerasnya hati itu contohnya misal disebutkan dalam hadis Nabi supaya jenengan bisa ngeri hatiku janjane keras apa tidak. Kalau dalam hadis Rasulullah disebutkan arba'u hisalin minasaqawah. Ada 4 perkara yang menjadikan manusia itu celaka. Satu diantaranya adalah jumudul ngaini. Yang kedua waqaswatul qalbi. Jumudul ngaini susahnya menangis kepada Allah. Yang kedua kerasnya hati. Yang ketiga hubbud dunya.
cinta kepada dunia. Yang keempat, tulul amali, panjangnya angan-angan. Apabila ada salah satu atau 4 perkara ini pada diri manusia, maka dia orang celaka. Lantas, hadis ini diperjelas oleh hadis yang lain, di riwayat yang lain. Suatu saat sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Dia mengadukan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku sungguhnya mengadukan perkaraku kepadamu. Aku melihat tatkala engkau bercerita terkait masalah surga, bercerita terkait masalah neraka, bercerita masalah kematian, bercerita tentang parahnya kemudian sengsaranya orang tatkala sedang sakaratul maut. Maka semua sahabat semuanya menangis, kecuali diriku yang tidak menangis, wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, kemudian Rasulullah ngomong, "Jumudul ngaini min qaswatil qalbi." Ciri-ciri wong sing kemudian kerasnya hati ditandai dengan susahnya menangis kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, jumudul ngaini min qaswatil qalbi. Susahnya menangis kepada Allah karena kerasnya hati manusia. Sing jenengane keras hati manusia iki dhewek angel nangis meng Allah. Sehingga boleh dihitung setahun urip nang alam dunia nangis kambi Allah paling pisan. Kuwi bae nangisnya anu bercampur dengan masalah yang lain, ora murni karena Allah. Campuran wake masalahe, agi-ake kesediane, agi-ake masalah dunyane. Terus dheweke wadul meng Allah kambi trenyo terus nangis. Janjane asline nangis itu meng Allah, tapi nangis mikiri anake mriyang, bojone mriyang, dheweke di PHK dan yang lain-lain. Asline jenenge kuwi tidak murni nangis karena Allah. Kuwi dilakoni setahun sepisan. Ki jenengane ciri-ciri kerasnya hati. Sampai nek duduk sepertiga malam, begitu panjenengan duduk, panjenengan kemudian menghadap kiblat, sekalipun boleh menghadap kemanapun, ini sebagai adab saja. Terus panjenengan ucapkan kalimat astagfirullah, hati, pikiran, kemudian lisan bersatu menjadi satu dalam ucapan itu. Tatkala ucapan panjenengan astagfirullah, hati panjenengan dengan hati yang paling terkecil kemudian mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku." Pikiran pun kemudian jenengan menerobos atau kemudian berusaha menyusuri dosa-dosa yang dilakukan di zaman dulu. Maka tatkala panjenengan bisa seperti itu, sampai kemudian panjenengan menangis kising jenengane lembutnya hati manusia. Sampai bisa ibu astagfirullah, nangis lembut. Contohnya hati yang lembut adalah Abu Bakar Al-Siddiq. Jika tatkala dia mau mengimami sholat, tatkala Rasulullah sakit, nang Aisyah diprotes. Bojone Nabi, "Ya Rasulullah, apakah ayahku hendak menjadi imam? Aku khawatir ya Rasulullah, jika kemudian dia menjadi imam di dalam sholat, nanti suaranya tidak terdengar karena kalah dengan suara tangisannya. Karena dia adalah orang yang lembut hatinya." Sampai begitu Allahu Akbar bisa langsung nangis. Wah, Masya Allah, kita senengane hati yang lembut. Kebalikannya itu adalah susahnya menangis karena Allah. Nah, sebab susahnya menangis kepada Allah karena permasalahan adalah min qaswatul qalbi, kerasnya hati. Mau kerasnya hati. Wa min qaswatul qalbi, dan kerasnya hati manusia itu wa min kasratid dunubi. Sebab kerasnya hati manusia karena akeh dosa-dosa sing numpuk nang hatine menungsa. Jadi banyaknya dosa-dosa yang menumpuk dan dia tidak pernah memohon ampun kepada Allah. Jadi sampean gawe dosa bendina itu nanti akan menjadikan noktah hitam di dalam hati. Di dalam hati sesuatu kan dia ngomong, nah, setiap hamba berbuat satu dosa nanti ada satu titik hitam yang menitik di dalam hatinya. Jenengane istilahnya nuktah. Nuktah adalah satu titik hitam tatkala dia berbuat dosa di dalam hatinya. Engkau nek 2 nitik mening. Engkau 3 nitik mening. Bayangkan kalau seandainya dosa itu ribuan. Bayangkan kalau dosa itu kemudian jutaan. Bayangkan kemudian dosa itu kemudian miliaran. Bayangkan kalau dosa itu bertumpuk-tumpuk. Wis ireng kabeh karena wis ana nang mening. Sing lakoni dosa mening tumpuk. Ya, ki sing jenengane qaswatul qalbi. Disebabkan karena permasalahan banyaknya dosa-dosa yang menumpuk kepada Allah. Ning ora pernah jadi ampun kepada Allah. Karena permasalahan yang jenengan gawe dosa, satu titik hitam di sini, nang hati. Begitu panjenengan satu titik hitam di hati, panjenengan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Maka nang Allah kemudian dihapus lagi hitam itu. Makanya anak kalimat nang bahasa Arab, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim
Sebenarnya orang yang kafir itu sama saja. Kan ya, syawa'un alaihim atas mereka. Andartahum, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan? Mereka la yu'minun, tetap tidak beriman. Terus kalimat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim. Allah kemudian menutup, Allah menghatamkan hatinya. Menurut tafsir, Allah menghatamkan hatinya. Allah menutup hatinya adalah karena sakingnya banyak dosa-dosa yang menumpuk, tidak pernah memohon ampun kepada Allah. Sehingga bisa kejawab nang dewek. Nah, apa deweku angel menangis permasalahan karena kerasnya hati. Kerasnya hati karena banyaknya dosa-dosa. Banyaknya dosa-dosa yang kemudian dilakukan oleh manusia tanpa pernah memohon ampun. Ini akibatnya karena min nisyanil mauti, lupanya kepada kematian. Min nisyanil mauti, dan lupanya kepada kematian karena permasalahan min hubbud dunyai, karena kecintaan terhadap dunia. Menurut ulama salafus shalih, itu hubbud dunya ra'su kulli khotiatin. Kecintaan dunia merupakan dasar yang mendasari semua kesalahan dan maksiat yang dilakukan oleh manusia kepada Allah. Iki jenengane qaswatul qalbi. Jadi biyen ana wong wedon datang kepada Aisyah wadul masalah kerasnya hati. Lantas tatkala kemudian dia mengadukan kepada Aisyah, faqalat laha. Aisyah kemudian berkata kepada perempuan itu, aksiri min dzikril mauti yaruqu qalbak fa'altu dhalika faraqu qalbuha. Maka kemudian kata Aisyah, ingat, perbanyaklah engkau mengingat mati, karena kemudian dengan memperbanyak mengingat mati akan melembutkan hatimu. Sampai anek pengen lembut hatinya, diantaranya kalau menurut di kitab ini banyak mengingat kepada kematian, tapi ingat, mengingat temen-temen, bukan hanya sekedar selintas selalu. Jeneng sing jenengane ingat mati, tapi kemudian ini menunjukkan sungguh-sungguh sampai keling mati, lantas kemudian timbul niat yang banyak untuk beramal soleh. Jenengane kelingan mati ini manfaat. Sampai kelingan mati, tapi terus kemudian melahirkan kepengin amal soleh sing akeh. Jenengane ingat mati yang benar. Iku begitu jenengan kelingan mati, astagfirullah yang esuknya meninggal. Terus jenengan ngesuke, aduh nyungki kudu dandani salat itu, yang kudu apa istighfar itu, aku kudu kemudian membaca Al-Quran. Sing jenengan kelingan mati yang benar. Tapi kelingan mati terus ngesuke salat daripada buan. Gitu jenengan buah apa? Itu maksudnya. Kelingan mati tidak rajin tambah beribadahnya kepada Allah, ini ya sama saja bohong. Gue maksudnya. Maka kalimat tatkala kemudian nengkene anak kalimat dzikril maut, maksudnya seperti itu. Kalau sudah seperti itu maka melembutkan hati manusia. Lantas perempuan yang kemudian mengadu kepada Aisyah, dia melakukan itu. Dia pulang ke rumahnya kemudian memperbanyak ingat kepada kematian. Begitu perempuan itu pulang ke rumahnya, dia memperbanyak ingat kepada kematian. Ia ingat tatkala kemudian dia berpisah dari suaminya. Ia ingat nanti meninggalkan anaknya. Dia ingat suatu saat akan meninggalkan dunia cepat atau lambat. Dia ingat nanti kemudian tatkala tubuhnya ditimbun dengan tanah rapat serapat mungkin. Dia ingat pula dengan segala hal yang berkaitan dengan masalah mati. Maka setelah itu lahir pula amalan soleh yang banyak untuknya. Lantas kemudian melembutkan hatinya. Ditandai dengan banyaknya menangis kepada Allah. Sampai nih kayak gue lembut hati nih, kepenak mulai nangis. Boleh jadi mungkin panjenengan dikir bersolat, tatkala mengucap Subhanallah, Subhanallah, itu saja bagi orang yang lembut hatinya mencukupi untuk menangis kepada Allah. Artinya Subhanallah, artinya kan Maha Suci Allah. Jadi kan Subhanallah, lisannya mengucapkan Maha Suci Allah. Hati panjenengan mengatakan juga Maha Suci Allah. Pikiran panjenengan yang menggali, ya Allah, aku aketusane, aku bukan hamba yang suci, aku banyak kemudian perbuatan seperti ini, Subhanallah, Subhanallah. Terus sampai hati, pikiran dan lisannya bersatu dalam konsep yang seperti itu. Jenengane wong mencukupi dzikir subhanallah bisa menjadikan dia menangis karena lembut hatinya. Nek dhewe kan ora. Bulannya kalimatnya subhanallah, subhanallah, mulai disingkat. Iya kan ya? Itu maksudnya seperti itu. Nah, dan berikutnya Fajaat, lantas perempuan itu setelah kemudian dia melakukan saran Aisyah, dia datang lagi kepada Aisyah. Ngesuke teka maning Aisyah.
Setelah beberapa minggu, dia datang lagi kepada Aisyah. Tazkuru Aisyah, dia mengucapkan terima kasih kepada Aisyah karena dia menemukan hatinya. Yang diinginkan oleh dirinya adalah memiliki hati yang lembut. Begitu mengikuti saran Aisyah, ingat kepada kematian, hatinya kembali menjadi lembut. Seakan-akan dia menemukan kembali jiwanya. Seakan-akan kemudian dia menemukan kembali yaitu hatinya yang telah lama hilang. Inilah yang dimaksud dari kalimat yang poin yang kedua. Ini insya Allah pada pertemuan berikutnya. Berarti besok sampai poin yang ketiga ya. Satu pinang ya. Cantangi. Poin ketiga. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Ya, silakan tafadhol. Tadi diterangkan ketika yang kubur itu Ya. antara perempuan dan laki-laki Iya. boleh bareng Iya. satu waktu atau satu Tempat. Bagaimana misalnya saya, istri saya, anak saya Iya. jarang bareng itu bagaimana, karena itu kan masalah keluarga atau bahkan tuh bukan keluarga tapi murid itu bagaimana? Iya. Jadi ini perlu dipahami terlebih dahulu bahwa nek satu keluarga yang kelompoknya itu adalah mahram ya tidak apa-apa. Sampai menguburan misal, nah kono anak pamane, anak kemudian anaknya, dan itu istilahnya yang ikut di situ kumpul laki-laki perempuan tapi mahram semuanya ya tidak apa-apa. Kalau mahram diperbolehkan laki-laki perempuan, karena hukum laki-laki perempuan jika terikat oleh mahram maka tidak menjadi haram. Sama seperti halnya bojone sampean kemudian dia melepas jilbabnya di hadapan yaitu yang bukan yang mahramnya. Tentunya tidak apa-apa, sebagaimana wong ziarah kubur kumpul dalam satu tempat satu waktu laki-laki dan perempuan tapi mahram maka tidak apa-apa. Kecuali nek nang kono ada yang bukan mahramnya. Ya. Dan perlu dipahami istilah mahram kami muhrim beda ya. Nek muhrim ke wong sing menggunakan pakaian ihram, nek mahram lah wong sing diharamkan oleh Allah menikah. Sing kalau untuk istilah itu berarti sing mahram. Itu seperti itu ya. Cukup nggih? Nasta'inu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi Tegal apa? Bagi Tegal apa? Ini Saifi orang pernah mengkaitkan Saifi. Sing semana nih?